Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-11 Menunggu dalam Cawan Lebur. Selasa 6 September. Daud, objek pelajaran dalam menunggu. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13, kita melihat anak muda Daud yang diurapi oleh Samuel sebagai raja. Namun itu adalah perjalanan panjang dari ladang ayahnya Isai ke tahta di Yerusalem. Tak ayal, terkadang ia merasa berada di tengah-tengah sebuah cawan lebur. Pertama, anak muda itu dipanggil untuk memainkan musik untuk memenangkan jiwa Saul yang gelisah. Kemudian, dia menjadi pahlawan Israel saat dia membunuh Goliat. Lalu ada bertahun-tahun di mana Daud melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Baik Saul maupun putranya Yonatan tahu bahwa Daud ditakdirkan untuk menjadi raja berikutnya. Tetapi Daud tidak melakukan apapun untuk memajukan takdirnya yang diberikan Allah. Bahkan dia tampaknya melakukan yang sebaliknya. Bahkan ketika Saul mencoba membunuhnya dan Daud memotong punca jubah raja, dia berharap dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sekali lagi, ketika Saul mencoba membunuh Daud, Daud menolak untuk membunuh Saul ketika ada kesempatan. Bacalah 1 Samuel 26 ayat 1-11. Mengapa Daud menolak untuk membunuh Saul? Prinsip apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang cara Allah mewujudkan rencananya bagi hidup kita? Sekarang bacalah 1 Samuel 26 ayat 12-25. Bagaimanakah penolakan Daud untuk membunuh Saul mempengaruhi Saul? Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang keuntungan menunggu Allah? Melihat keseluruhan perjalanan Daud menuju tahta, mungkin kita bisa merangkumnya dalam kalimat pendek. Jangan ambil apa yang belum diberikan Allah. Karunia Allah selalu paling baik diterima dari tangannya dan pada waktunya. Ini mungkin membutuhkan waktu menunggu yang sangat lama. Tauge benar-benar dapat tumbuh dalam beberapa jam, sementara pohon ek akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi kemudian ketika angin kencang datang, pohon itu tidak akan tumbang. Pikirkan betapa mudahnya membenarkan Daud untuk membunuh Saul. Lagi pula, Daud diberitahu bahwa dia akan memiliki tahta, dan bagaimanapun juga Saul sangat jahat. Namun, tindakannya menunjukkan iman yang sejati kepada Allah. Apakah yang mungkin dapat Anda tarik dari contoh ini untuk diri Anda sendiri dalam apapun yang mungkin Anda tunggu-tunggu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel 26 ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ada statement yang mengatakan bahwa kesempatan yang sama tidak pernah akan datang dua kali. Itulah sebabnya hanya orang yang bodoh yang akan membiarkan kesempatan itu berlalu. Mungkin ini yang ada di dalam pikiran Abisai ketika cerita ini diceritakan di dalam 1 Samuel pasal 26. Ketika ia melihat Daud tidak menggunakan kesempatannya untuk membunuh Saul di ayatnya yang ke-8. Pertanyaannya ialah, bukankah jika Saul wafat, jalan bagi Daud untuk menjadi raja akan terbuka lebar? Dan pastinya juga Abisai berpikir bahwa tentu saja ia akan menjadi orang penting karena membantu raja dalam hal tersebut. Namun, cara berpikir Daud dan Abisai ini berbeda. Kebanyakan orang cenderung memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi Daud lebih mementingkan untuk menghormati Tuhan di dalam setiap tindakannya, meski itu berarti melewatkan kesempatan yang ada di depan mata untuk menjadi raja menggantikan Saul. Karena kita tahu bersama Saul meneror Daud dan Saul beberapa kesempatan mencoba membunuh Daud. Namun Daud menolak untuk membunuh Saul ketika ada kesempatan yang baik bagi dia, karena dia mengetahui bahwa Allah terus mengontrol segala sesuatu. Itulah sebabnya Daud tidak melakukan apapun untuk merebut tahta Saul. Dia hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saul memang telah membuat hidupnya susah, tetapi ia telah diurapi Tuhan sebagai raja. Hanya Tuhan yang berhak mengangkat dan menurunkan Saul. Daud tetap memilih untuk menantikan waktu yang tepat. Dia menunggu waktu Tuhan dan cara Tuhan terrealisasi di dalam janji yang Tuhan telah ikrarkan kepada Daud, di mana Daud akan menjadi raja.
Ia yakin akan tiba saatnya Saul menerima hukuman atas kejahatan-kejahatannya dan sesuai dengan keadilan Tuhan. Dan atas hikmat Tuhan, tindakan dan perkataan Daud membuat Saul mengakui di depan tentaranya bahwa ia telah berlaku bodoh dan sesat. Kita boleh baca itu di dalam ayatnya yang ke-21. Kita harus mengingat dan terus ada di dalam pikiran kita bahwa Tuhan dan caranya melampaui pikiran kita manusia. Pikiran kita terbatas, sedangkan pikiran Tuhan tidaklah terbatas. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 26 ini merupakan kali yang terakhir Saul mengejar-ngejar Daud. Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan melihat akan keberadaan anak-anaknya, umat-umatnya yang sementara ditindas. Dan Allah memiliki cara yang lebih baik untuk menolong Daud. Demikian pula Allah memiliki cara yang terbaik untuk menolong kita keluar dari tekanan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau terus percaya dan taat mengikuti cara dan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita tetap menunggu dengan sabar di dalam cawan lebur sambil menanti kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat, memohon kekuatan, memohon kemampuan dari surga untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah cawan lebur dan dimampukan untuk terus menunggu dengan sabar sampai pada akhirnya janji Tuhan terrealisasi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat belajar dari pengalaman Daud untuk terus percaya kepada Tuhan, menunggu dengan sabar di tengah-tengah cawan lebur penderitaan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.